Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Welcome back in this Andres Cyber Channel, my quality time with Jesus. Amin. Alright, hari ini saya punya tema ya, untuk diri kita sendiri. Loh, kok untuk diri kita sendiri? Ada, firmannya ada. Ya, ayatnya di Efesus 4 ayat 32 ya. Tetapi hendaklah engkau ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, kamu itu, kamu ya, betul. Ya, right, saya mau sharing. Mungkin kita selama kita berteman ya, pertemanan, komunitas, ya bergaul dengan orang lain, dengan interaksi dengan orang lain. Ketika seseorang melukai hati kita, maka respon yang paling tepat adalah dengan mengampuninya, ya enggak? Jadi sayangnya kita selalu merasa rugi, ya. Jika melakukan pengampunan itu enak aja. Dia yang telah melukai hati saya, kok aku harus mengampuninya begitu saja? Ya lah, karena bahasa Ibrani ada. Bahasa Ibrani apa? Kok kepenak. Itu bahasa Ibraninya enggak? Betul enggak? Enggak. Bahasa Jawa. Kok kepenak. Dia yang telah melukai hati saya. Harga diri saya, kok saya harus mengampuninya begitu saja? Memang kerap kali pengampunan dianggap pemberian kepada orang lain, ya enggak? Yang melukai hati kita, sehingga kita merasa rugi jika melakukannya, karena kita berpikir ini, ya persoalannya, pernahkah Anda berpikir dan menyadari bahwa pengampunan sebenarnya adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Nah, ini yang penting. Jika kita melepaskan pengampunan, yang pertama-tama itu untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk orang yang melukai hati kita, bukan. Ya, saya ulangi lagi ya, mari. Teman-teman di dalam Kristus, pernahkah Anda berpikir bahwa sakit hati benar-benar bisa membunuh kita sendiri? Sakit hati membuat kita marah dari waktu ke waktu. Sakit hati membuat kita kehilangan sukacita, menghapus tawa dalam hidup kita. Sakit hati membuat kita kehilangan damai sejahtera, tidur pun tidak nyenyak, bekerja pun tidak fokus, bahkan kesehatan kita ya bisa terganggu loh. Gara-gara sakit hati itu kita bisa terganggu. Ya, setiap hari pikiran kita dipenuhi dengan dendam, ya, dan hanya berpikir bagaimana kita bisa membalas orang yang telah mengecewakan kita, yang telah menyakiti hati kita. Belum lagi kita jadi uring-uringan, tidak jelas, ya bersungut-sungut lah. Kalau mendengar, apalagi mendengar kabar bahwa orang yang melukai hati kita ternyata hidupnya lebih sukses, lebih kaya, lebih sehat, dan lebih dari segalanya ya. Ini dia. Setiap hari kita pun marah-marah jika keadaan seperti itu. Apakah kita masih berpikir bahwa rugi jika memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti hati kita? Ayo pikir. Saya ajak teman-teman untuk berpikir ya. Ampunilah orang yang bersalah karena kepada kita ya. Ini terutama untuk kebaikan diri kita sendiri. Sungguh rugi jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ingatlah bahwa kepahitan adalah sama, ya, sama. Ini dengar baik-baik. Adalah sama seperti kita meminum racun, ya. Tapi berharap orang lain yang mati. Kira-kira masuk akal nggak? Mustahil nggak? Mustahil kan? Jika ingin melanjutkan hidup dengan langkah yang ringan, putuskan untuk mengampuni mereka yang telah melukai dan menyakiti kita. Di saat kita melepaskan pengampunan, kita akan
mendapatkan hidup kita kembali. Kita akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan di dalam hati. Tetap semangat, ayo kita berpikir. Jadi kalau kita yang tidak layak sudah dilayakkan, kita yang tidak benar dibenarkan. Apa jadinya? Ayo kita mikir, apa jadinya kalau dosa kita tidak diampuni Tuhan. Kita akan semuanya binasa. Mari, mulai saat ini, sekarang ini, kita lepaskan pengampunan. Ingat, tiada hari tanpa memberitakan firman, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa menjadi saksi Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. Tuhan Yesus memberkati. Amin.